Perkenalkan, nama saya Karisma Andira Berliana Jasisia, nomor NIM 20231011031110. Tujuan pemidanaan menurut UU nomor 1 tahun 2023 berdasarkan pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pemidanaan bertujuan yang pertama, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat. Pemidanaan memiliki fungsi utama untuk menjaga agar masyarakat tidak terdorong melakukan tindak pidana. Penegakan norma hukum memberi pesan yang kuat bahwa setiap pelanggaran akan ditindak sesuai aturan. Kepastian penegakan hukum menciptakan rasa hormat masyarakat terhadap norma dan meningkatkan ketertiban umum. Masyarakat yang mengetahui risiko pidana akan lebih berhati-hati dalam bertindak sehingga ruang terjadinya kejahatan semakin sempit. Penerapan pidana juga menekankan peluang pelaku yang sama mengulangi kejahatan karena adanya sanksi yang bersifat membatasi atau mengekang kebebasan. Setiap tindakan pidana dianggap sebagai ancaman terhadap keselamatan publik, sehingga keberadaan aturan pidana berfungsi sebagai benteng perlindungan bagi masyarakat yang berhak hidup tanpa rasa takut terhadap gangguan keamanan. Norma hukum yang ditegakkan secara konsisten menciptakan sistem sosial yang stabil dan memperkuat kepercayaan publik terhadap aparatur penegak hukum. Efek pencegahan ini menjadi landasan penting agar kehidupan sosial berjalan dengan tertib dan sesuai dengan harapan masyarakat. Yang kedua, masyarakat memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna. Pasal ini menegaskan bahwa pemidanaan tidak bertujuan memastikan masa depan terpidana. Pembinaan diberikan untuk memberikan kesempatan kepada terpidana memperbaiki diri. Proses pembinaan di lembaga pemasyarakatan dirancang untuk membantu terpidana memahami kesalahannya dan mengembangkan kemampuan baru yang bermanfaat bagi kehidupan setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pelatihan kejuruan, pendidikan formal, program keagamaan, dan bimbingan psikologis menjadi sarana yang memperkuat karakter dan keterampilan terpidana. Konsep resosialisasi menempatkan terpidana sebagai individu yang masih memiliki nilai dan peluang untuk berkontribusi kepada masyarakat. Pidana tidak ditunjukkan sebagai alat pembalasan yang menghancurkan kehidupan seseorang, melainkan sebagai proses yang memberikan ruang perubahan. Pembimbingan juga berfungsi membangun rasa tanggung jawab agar terpidana mampu menghargai norma hukum ketika kembali ke lingkungan sosialnya. Proses pemasyarakatan ini memulihkan hubungan terpidana dengan lingkungannya dan membuka kesempatan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik tanpa ketergantungan pada perilaku menyimpang. Ketiga, ada menyelesaikan konflik akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Pemidanaan tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga memperhatikan korban dan masyarakat. Setiap tindak pidana menimbulkan gangguan terhadap rasa keadilan dan keseimbangan sosial. Pemidanaan bertugas mengatasi ketegangan tersebut melalui penyelesaian konflik antar para pihak yang terdampak. Pendekatan keadilan restoratif memberi ruang bagi dialog, kesepahaman dan upaya pemulihan kerugian yang dialami korban. Upaya pemulihan ini bisa berupa ganti rugi, permintaan maaf, rekonsiliasi, atau tindak lain yang mengembalikan kondisi sosial ke arah yang lebih harmonis. Korban mendapatkan kesempatan untuk didengar dan dipulihkan secara psikologis maupun material. Masyarakat pun memperoleh kembali rasa aman karena adanya proses hukum yang menyelesaikan pertentangan secara adil. Pemidanaan berperan menjadi kohesi sosial agar tidak terjadi pembalasan pribadi atau konflik berkepanjangan. Nilai-nilai keadilan dirasakan oleh masyarakat memperkuat kepercayaan pada sistem peradilan pidana. Tujuan ini menempatkan hukum pidana sebagai sarana untuk menjaga ketenangan sosial serta menata ulang hubungan yang terganggu akibat kejahatan. Yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pemidanaan memiliki dimensi psikologis dan moral yang mempengaruhi perkembangan batin terpidana. Pelaku tindak pidana diharapkan dapat memahami akibat perbuatannya terhadap korban,
Rasa penyesalan muncul melalui proses evaluasi diri dan kesadaran moral. Penyesalan menjadi modal awal untuk memperbaiki perilaku dan mencegah pengulangan kejahatan. Terpidana juga menjalani proses penanggung-jawaban yang memberi ruang untuk membebaskan diri dari beban kesalahan. Pemenuhan pertanggungjawaban pidana menghadirkan kesempatan bagi terpidana untuk memulai kembali kehidupan tanpa rasa bersalah yang berkepanjangan. Pemidanaan mendorong perubahan sikap dan pembentukan karakter yang lebih matang. Pemahaman atas konsekuensi moral dari perbuatannya memperkuat komitmen terpidana untuk hidup secara lebih bertanggung jawab setelah kembali bersosialisasi. Pidana tidak hanya menjadi sanksi formal, tetapi juga sebagai proses untuk memberikan arah baru bagi perkembangan moral individu. Selanjutnya terkait dengan pedoman kepidanaan, pemidanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bunyi pasal 53 ayat 1, dalam mengadili perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan. Ayat 2, jika dalam menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Penjelasan pada pasal ini menegaskan bahwa tugas hakim bukan hanya menerapkan aturan tertulis secara kaku, tetapi menjamin bahwa keputusan juga mencerminkan keadilan substantif ketika terjadi konflik antar kepastian hukum. Seperti sekedar menaati teks undang-undang, bukan seperti itu. Dan keadilan, nilai moral, kemanusiaan, dan kepatuhan. Hakim wajib memilih keadilan. Ini dari KUHP baru yang tidak hanya mengutamakan legalitas, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial. Pada pasal 54 ayat 1, dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan ada sampai K. Yang pertama, yang A, bentuk kesalahan perilaku tindak pidana. Bentuk kesalahan menggambarkan sejauh mana tanggung jawab moral dan hukum pelaku atas perbuatannya. Kesalahan dapat berbentuk kesengajaan, dolus, atau kealpaan culpa, yang masing-masing memiliki tingkatan keseriusan yang berbeda. Semakin besar intensi atau kesadaran pelaku dalam melakukan tindak pidana, semakin berat pertanggungjawaban pidananya. Hakim harus menilai apakah pelaku mengetahui akibat tindakannya, menghendaki akibat tersebut, atau hanya bersikap lalai tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Penilaian ini penting untuk menentukan apakah pelanggaran tersebut mencerminkan sikap yang benar-benar bersifat kriminal atau sekedar kelalaian yang masih dapat diperbaiki melalui pembinaan. Bentuk kesalahan juga mencerminkan sejauh mana pelaku dapat dipulihkan melalui pemidanaan. Motif yang kedua, yang B, motif dan tujuan melakukan tindak pidana. Motif berkaitan dengan alasan pelaku melakukan tindak pidana, sedangkan tujuan menunjukkan hasil dan yang ingin dicapai pelaku. Hakim perlu melihat apakah tindak pidana dilakukan dengan tekanan ekonomi, pembelaan diri, atau keliru, dendam pribadi, atau seperti merusak ketertiban umum. Motif yang bersifat egois atau destruktif biasanya memperberat pidana, sedangkan motif yang lebih manusiawi seperti karena kebutuhan hidup, memasak, dapat menjadi faktor yang meringankan. Penilaian terhadap motif dan tujuan memberi gambaran mengenai kondisi psikologis dan latar belakang sosial pelaku, serta seberapa besar ancaman pelaku terhadap nilai-nilai hukum di masyarakat. Yang C, sikap batin pelaku dan tindak pidana. Sikap batin menunjukkan keadaan psikologis dan kesadaran moral pelaku saat melakukan tindak pidana. Penilaian ini meliputi apakah pelaku menunjukkan sikap jahat, niat jahat, sikap primitif terhadap kejahatan, atau justru melakukan tindakan dalam keadaan terpaksa. Setiap tindak pidana mengandung unsur mental tertentu, dan unsur ini menentukan berat ringannya pidana yang pantas dijatuhkan. Hakim menilai apakah pelaku memiliki penyesalan atau menunjukkan ketidakpedulian terhadap akibat perbuatannya. Sikap batin yang menunjukkan kebencian atau keinginan kuat untuk merugikan orang lain biasanya menilai sebagai alasan pemberat pidana karena menunjukkan resiko tinggi bagi masyarakat. Kemudian D,
Tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan. Perencanaan menunjukkan adanya persiapan matang atau kehendak kuat pelaku untuk mencapai tujuan dengan cara melanggar hukum. Tindak pidana yang direncanakan dianggap lebih berbahaya karena pelaku memiliki kesempatan berpikir panjang tetapi tetap memilih melakukan tindakan kejahatan itu. Tindakan yang tidak direncanakan seperti yang terjadi secara spontan atau impulsif seringkali dipertimbangkan sebagai tindakan yang kurang berbahaya dibanding kejahatan terencana. Penilaian mengenai adanya tindak pidana rencana memberi dasar bagi hakim untuk menilai tingkat kesengajaan, niat jahat, serta bahaya residu yang dilakukan oleh pelaku. Kemudian yang cara melakukan tindak pidana. Cara melakukan tindak pidana menggambarkan tingkat kekerasan, kecerdikan, atau kelicikan yang digunakan pelaku. Tindak pidana yang dilakukan dengan cara-cara yang mengandung kekerasan ekstrim, penyiksaan, pengkhianatan, kepercayaan, atau menyalahgunakan jabatan biasanya dianggap lebih serius. Cara-cara yang memperlihatkan kerumitan, rekayasa sistematis, atau penggunaan modus tertentu dapat memperberat pidana karena menunjukkan kecenderungan merugikan pihak lain dengan tingkat kesadaran tinggi. Cara yang relatif sederhana atau dilakukan tanpa rekayasa khusus dapat dipandang kurang berbahaya sehingga dipertimbangkan sebagai faktor meringankan. Kemudian F, sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindakan pidana. Tindakan pelaku setelah terjadinya tindak pidana perlu dinilai untuk melihat apakah pelaku bersikap kooperatif atau justru berupaya menghambat proses hukum. Pelaku yang berusaha melarikan diri, menyembunyikan bukti, atau mengancam saksi menunjukkan sikap tidak kooperatif dan memperburuk kedudukannya. Pelaku yang menyerahkan diri, membantu proses penyidikan, menolong korban, atau menunjukkan sikap bertanggung jawab dapat memperoleh pertimbangan khusus. Tindakan setelah peristiwa tersebut terjadi menjadi cerminan sikap moral pelaku dalam menyikapi akibat perbuatannya. Kemudian G, riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana. Penilaian terhadap latar belakang hidup pelaku bertujuan memahami kondisi yang mempengaruhi tindakan pelaku. Faktor seperti pendidikan rendah, lingkungan keluarga bermasalah, tekanan sosial, dan kondisi ekonomi yang sulit dapat memperjelas alasan dibalik tindak pidana. Hakim menilai apakah pelaku berasal dari lingkungan yang keras atau memiliki pengalaman hidup yang menyulitkan sehingga mempengaruhi perilaku kriminalnya. Pelaku yang hidup dalam kondisi sangat miskin atau tertekan secara sosial mungkin membutuhkan pembinaan yang berbeda dibanding pelaku latar belakang ekonomi mapan. Penilaian ini tidak untuk membenarkan tindakan pelaku tetapi untuk memastikan pidana yang sesuai untuk dijatuhkan untuk pelaku itu apa. Kemudian H, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Kemudian H, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana. Pemidanaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masa depan pelaku. Pidana yang dijatuhkan tidak boleh merusak peluang pelaku untuk memperbaiki diri atau membangun kembali kehidupannya. Penilaian ini sangat relevan bagi pelaku berusia muda atau pelaku yang masih memiliki potensi besar untuk berubah. Dengan mempertimbangkan masa depan pelaku, hakim harus menilai tingkat kerugian yang dialami korban dan keluarganya. Dampak berat seperti trauma mendalam, cacat tubuh, kehilangan nyawa anggota keluarga, atau kerugian ekonomi besar biasanya menjadi dasar pemberatan pidana. Penilaian ini menempatkan kebutuhan korban sebagai bagian penting dalam proses pemidanaan. Tindak pidana yang menyebabkan kerugian minim mungkin mendapat pertimbangan yang lebih ringan. Kemudian J, pemaafan dari korban dan atau keluarga korban. Pemaafan dari korban atau keluarga korban menunjukkan bahwa pihak yang dirugikan telah merelakan atau memaafkan perbuatan pelaku. Pemaafan ini dapat menjadi faktor yang meringankan pidana karena menunjukkan adanya rekonsiliasi antara pelaku dan korban. Pemaafan tidak otomatis menghapus pidana, tetapi juga menjadi pertimbangan moral yang relevan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Pemaafan juga menunjukkan bahwa konflik sosial yang timbul telah mulai mereda melakukan mekanisme non-yudisial yang
Terakhir, K. Nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Nilai hukum yang hidup dalam masyarakat mencerminkan norma sosial, budaya, dan moral yang dipatuhi suatu komunitas. Pemidanaan harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum. Norma sosial pada setiap daerah dapat berbeda sehingga hakim perlu memahami konteks masyarakat tempat tindak pidana terjadi. Pertimbangan ini memastikan bahwa putusan pidana selaras dengan nilai yang diakui oleh masyarakat dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan kolektif. Selanjutnya, pasal 54 ayat 2, ringannya perbuatan keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana, serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindak pidana dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Kemudian pasal 54 ayat 2 ini menegaskan bahwa terdapat keadaan tertentu yang wajib menjatuhkan pidana atau tindak terhadap pelaku tindak pidana. Ketentuan ini memberikan ruang untuk hakim menilai secara bijaksana dengan mempertimbangkan unsur keadilan dan kemanusiaan. Ringannya perbuatan menjadi salah satu alasan penting karena tidak semua perbuatan yang melanggar hukum memiliki tingkat keseriusan yang sama. Ada perbuatan secara hukum tergolong tindak pidana, tetap dampak ruginya menjadi kecil atau menimbulkan bahaya signifikan bagi masyarakat. Dalam situasi seperti itu, hakim dapat memilih untuk tidak menjatuhkan pidana demi mencegah penerapan hukum terlalu kaku dan tidak proporsional. Penilaian ini juga dilakukan keadaan pribadi pelaku, seperti usia, kondisi kesehatan, latar belakang sosial, tingkat pendidikan, dan kondisi psikologis. Ada pelaku yang melakukan tindak pidana karena terdorong situasi hidup yang berat atau karena ketidaktahuan sehingga pemidanaan justru dapat lebih merugikan daripada membina. Pertimbangan ini memberi ruang bagi pendekatan yang lebih manusiawi melalui penilaian komprehensif atas siapa pelaku yang sebenarnya, bukan hanya apa tindakannya. Keadaan pribadi pelaku menjadi salah satu aspek penting untuk menilai apakah pemidanaan akan menjadi tujuan pembinaan atau justru menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan. Keadaan pada waktu tindak pidana dilakukan atau keadaan yang terjadi setelahnya juga sangat relevan untuk dipertimbangkan. Pelaku mungkin berada dalam keadaan terpaksa, tekanan ekstrim, atau dalam situasi yang mempengaruhi kemampuan mengambil keputusan secara normal. Setelah tindak pidana terjadi, pelaku mungkin menunjukkan penyesalan yang kuat, menyerahkan diri, membantu korban, atau memperbaiki kerugian yang ditimbulkan. Sikap seperti ini dapat menunjukkan bahwa pelaku memiliki potensi besar untuk berubah dan tidak layak dijatuhi pidana berat, atau bahkan tidak layak dipidana sama sekali. Pertimbangan yang terjadi setelah peristiwa juga menunjukkan bahwa pelaku telah melakukan sesuatu tindakan yang memulihkan keseimbangan dan meredakan dampak kejahatan. Ketentuan ini memperkuat karakter KUHP baru yang lebih restoratif dan humanis. Pemidanaan tidak dipahami sebagai satu-satunya bentuk penyelesaian, dan hakim diberi kewenangan untuk memilih jalan yang lebih adil berdasarkan konteks perbuatan serta kondisi pelaku. Pendekatan ini mencegah kriminalisasi yang berlebihan terhadap pelaku yang sebenarnya tidak memiliki tingkat kesalahan atau potensi bahayanya besar. Penilaian yang memperhatikan rasa keadilan masyarakat dan martabat manusia menjadi dasar agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya tepat secara hukum, tetapi juga tepat secara moral dan sosial. Ayat ini menjadi pedoman penting untuk memastikan bahwa pemidanaan tetap diarahkan untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekedar keadilan formal. Selanjutnya, pasal 55, setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak dibebaskan dan dari pertanggungjawaban pidana berdasarkan alasan peniadaan. Pasal ini mencegah pelaku memanipulasi keadaan agar tampak seolah-olah ia berhak menggunakan alasan peniadaan pidana seperti keadaan darurat, terpaksa, pembelaan diri, atau alasan lain. Jika pelaku sengaja menciptakan situasi yang membuatnya tampak sebagai pihak yang harus dibenarkan, maka alasan itu tidak sah. Pasal ini menghindari penyalahgunaan celah hukum dan memastikan integritas penegakan hukum. Bunyi pasal 56, dalam pemidanaan terhadap korporasi wajib dipertimbangkan
Yang pertama, tingkat kerugian atau dampak yang ditimbulkan. Kemudian yang kedua, tingkat keterlibatan pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional korporasi dan atau peran memberi pemerintah, pemegang kendali dan atau pemilik manfaat korporasi. Yang ketiga, lamanya tindak pidana yang telah dilakukan dana. Penjelasan pada pasal ini memberikan pedoman khusus untuk menjatuhkan pidana kepada korporasi, bukan individu. Penilaian